apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6, karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Jadi saya ketika terima undangan dari UNER ini bicara tentang demokrasi, meritokrasi, terus ada pertanyaannya itu di sini, di persimpangan jalan sebagaimana perubahan kita. Saya ketika baca ini, saya merasakan ini berarti ini teman-teman di UNER sudah sampai kepada akar masalah yang ada di Republik ini. Ya, karena salah satu akar masalah Republik ini
Kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya. Contohnya banyak lah. Iya. Pakai ini loh. Mau mancing-mancing. Iya. Bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya. Ada. Ke adiknya. Nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana seorang mahasiswi ya dengan alma mater warna kuning teman-teman ya. Dan ini ya sosokan menyerang Anies ya, ketika Anies berbicara tentang kenaikan gaji PNS dan sebagainya ya, program ke depan ya. Seorang mahasiswi ini malah membuka atau mengorek-ngorek bagaimana Anies waktu di Jakarta teman-teman, dan ini sangat-sangat lucu ya, dan ada hubungannya gitu. Dan di situ Anies langsung memberikan pernyataan yang sangat mantap ya, pernyataan yang sangat berkelas ya, menjawab mahasiswi ini teman-teman. Kan kalau kita melihat ya, Anies Baswedan ya, berpengalaman sekali dalam dunia birokrasi teman-teman. Beliau pernah menjadi menteri ya, kemudian menjadi gubernur ya, lama sebagai rektor juga, dosen, dan jabatan-jabatan sosial lainnya. Ini membuktikan bahwa kedewasaan Anies dalam berpolitik itu luar biasa ya. Bagaimana Anies saat ini digadang-gadang akan maju juga di Pilpres 2029. Anies menjadi penantang terkuatnya Prabowo sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena saat ini yang Anies itu adalah orang yang beroposisi ya kepada Prabowo. Karena kalau kita melihat memang gebrakan Anies saat ini ya semakin luar biasa. Bagaimana pintar mengambil hati masyarakat ya. Karena memang itu tulus dari hatinya, bagaimana aksi-aksi sosial yang beliau kerjakan, membantu masyarakat, ya ini adalah hal yang sangat mantap teman-teman. Kalau kita melihat ya, survei-survei yang ada saat ini, ya nama Anies itu selalu masuk 3 besar ya. Dan ini adalah sebuah sinyal yang baik sekali bagi Anies. Walaupun kalah di Pilpres kemarin, ya harapan itu masih ada. Harapan 2029 ini masih sangat terbuka lebar, dan ini membuat Anies akan menjadi kingmaker ya. Bagaimana ia juga saat ini sedang ada partainya teman-teman. Anies membuat partai, dan ini tanda bahwa keseriusan Anies dalam dunia politik ya. Seperti kata Adi Praitno, partai suka tidak suka Anies harus buat partai ya, karena partai itulah yang membawanya akan menjadi
apa yang akan terjadi di depannya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.